to the skin. Oke, Bismillahirrahmanirrahim teman-teman, izin saya buka untuk pertemuan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman, selamat malam sebelumnya dan selamat kembali. Oke nih, sebentar aku admit dulu. Sebelumnya terima kasih banyak sudah bergabung kembali dan mohon maaf sebelumnya pekan lalu saya perlu reschedule ke pekan ini karena ada kakek yang qadarullah wafat di pekan lalu, dan kita akan lanjutkan di pekan ini. Dan tentunya oke, dan malam hari ini insya Allah kita akan kembali di pertemuan ketiga, yaitu terkait materi how. Karena nanti kita sudah melakukan untuk materi yang pertama itu adalah why, materi kedua adalah what, dan yang ketiga adalah how. Kita akan mempelajari terkait bagaimana caranya untuk menjadi seorang MC, how to be the MC, especially for kajian Islami. Dan mungkin di sini karena kita akan lebih ke bagaimana caranya, so mungkin aku perlu konfirmasi dari teman-teman yang saat ini sudah hadir, yang apakah sedang kondusif untuk menyalakan minimal mikrofonnya, supaya nanti kita akan sedikit ada latihan, karena kalau kita berbicara bagaimana caranya akan saya spill terkait teksnya, tapi saya harap ada perwakilan satu orang dari teman-teman untuk bisa mungkin berpura-pura menjadi MC di menyesuaikan teks yang saya buat. Seperti itu. Kang Samsul tadi sedang berhalangan untuk on microphone. Kalau yang lain bagaimana? Boleh kita sambil chat aja, nggak apa-apa. Apakah sedang memungkinkan menyalakan mikrofon di suatu saat yang lain? Oke, di ini aman ya. Oke, nanti teman-teman yang lain boleh dikonfirmasi aja. Oke, saya aman, Haidar aman ya. Oke, sebentar. Oke, siap Kak Doniel, Masya Allah. Fi amanillah. Lagi di KRL, ya udah nggak apa-apa. Jadi, Kak Eriza punten, lagi lokasinya memungkinkan untuk ikut latihan menyalakan mikrofon atau sedang menyambi juga saat ini? Boleh. Lagi Boleh. masih ada Zoom satu lagi, cuma masih bisa sih kalau Oh, mau open mic. siap. Nanti kalau memang ternyata lagi nggak bisa, diinfo aja. Oke, untuk slide-nya udah terlihat ya. Insya Allah kita akan mulai. Dan ini sebenarnya slide yang saya satukan dari semua materi. Dan insya Allah nanti di akhir akan saya share semuanya. Kita akan mulai nah, materi yang how. Oke, teman-teman, insya Allah kita akan mulai. Namun sebelum kita mulai, seperti biasa, saya mengajak teman-teman untuk kita mulai dengan berdoa dan minimal dengan mengucapkan basmalah. Insya Allah mudah-mudahan dengan kita menuntut ilmu saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya tang. Kenapa? Suaranya aman? Kurang kurang keras kah? Soalnya saya lagi nggak pakai headset soalnya. Aman nggak suara saya sekarang? Dia aku aman, Kak. Aman, aman. Aman ya? Kayaknya agak kecil ya. Tadi gede. Oke. Sip, Kak Dona. Karena ada dua orang yang menyebutkan aman, jadi kita lanjutkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, mudahkan kami semua dalam menuntut ilmu. Baik, ada yang belajar, ada yang juga belajar untuk mengajar. Insya Allah di sini bukan saling menggurui, tapi di sini kita saling belajar. Insya Allah Allah mudahkan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, untuk di materi yang ketiga, yaitu di How to be the MC, saya mau disclaimer terkait eh,
di pertemuan ketiga tentunya untuk teman-teman, yang dimana how to be the MC kali ini kita akan fokuskan karena ini adalah bagaimana cara menjadi MC kajian, yaitu adalah ini adalah MC kajian Islam, gitu ya. Jadi bukan MC wedding, bukan MC event, bukan moderator, mungkin ada sedikit yang bisa kita adaptasi terkait bagaimana caranya. Kemudian, oh ini ada yang admin juga. Kemudian tentunya karena kita ini merupakan program dari Masjid Malik Al-Mulki sehingga saya mengambil contoh untuk bisa kita jadikan referensi acara karena memang kalau kita menjadi MC kita butuh acaranya dulu. Sehingga di sini acara yang saya jadikan sebagai acuan yaitu Healing Start Night, salah satu program dari Masjid Malik Al-Mulki. Kemudian kemarin kita sudah mempelajari bahwa ada tiga tipe dari acara yang akan dibawakan oleh seorang MC, yaitu formal, non-formal, dan juga semi-formal. Dan untuk how to be the MC kali ini spesifik untuk acara yang non-formal. Sehingga nanti pasti ada perbedaan kalau memang agak lebih resmi. Nah, itu pasti ada perbedaan, terutamanya tuh di bagian pembukaan sebenarnya. Khususnya di semi-formal ya, karena kalau formal acara kajian masa gimana gitu ya terlalu formal kaku. Oke, dan terkait bagaimana cara menjadi SMC itu tidak ada yang namanya SOP. Jadi nggak ada yang benar-benar oh ini tuh harus seperti ini tuh harus seperti itu tidak. Jadi kalau dari teman-teman di sini ada pengalaman pernah mencoba cara yang berbeda dan itu berhasil menurut teman-teman, it's okay untuk melakukan itu dan siapa tahu kalau bisa sharing malah lebih oke supaya kita semua ada referensi tambahan seperti itu. Jadi di sini tetap akan saya berikan sebagai referensi ya. Jadi di poin selanjutnya adalah ini merupakan referensi bukan acuan. Sehingga teks-teks yang nantinya akan saya tampilkan itu adalah eh, teks supaya teman-teman bisa menambah referensi. Oh, bisa juga ya dibawakan dengan bahasa seperti ini, menggunakan vocabulary seperti ini, bisa. Tapi kalau acuan, saya tidak membenarkan gitu ya. Karena balik lagi tidak ada SOP dan teman-teman bebas untuk explore bagaimana cara membawakan suatu acara, khususnya di acara yang memang teman-teman sudah kuasai. Dan yang pasti kalau terkait hal yang perlu MC pegang atau acuan dari seorang MC, kalau cara bagaimana membawakan itu tidak ada acuannya, tapi yang pasti kita sebagai MC butuh yang namanya susunan acara. Itu yang akan menjadi eh, highlight atau yaitu acuan kita adalah susunan acara. Acaranya ada apa aja, dari jam berapa aja, ada ngapain aja. Nah, itu yang kita terima dari penyelenggara ataupun ya dari panitia. Kemudian, kalau kita bicara soal bagaimana cara menjadi MC, pasti ada butuh yang namanya trial ataupun latihan. Sehingga nanti ada beberapa dari teman-teman mungkin perwakilan satu orang di setiap sesinya untuk kita mencoba. Boleh plek ke triplek dengan apa yang nanti akan saya tampilkan. Boleh juga teman-teman explore dengan cara yang memang teman-teman sudah lakukan sebagai template atau kemarin kalau nggak salah kata Kak Eriza ya, ciri khas yang sudah menjadi diri teman-teman seperti itu. Tapi kalau teman-teman baru bingung mau explore seperti apa, it's okay tinggal diikuti aja sebagai referensi bukan acuan balik lagi. Karena dengan bertambahnya jam terbang kita sudah melakukan MCD A, B, C, acara satu, acara 2, acara 3, pasti teman-teman akan punya, oh kayaknya lebih nyaman membawakannya seperti ini, mukaddimahnya seperti ini, candaannya seperti ini, interaksinya seperti ini, seperti itu. Oke, itu untuk disclaimer. Kita akan lanjut. Nah, kemarin itu di saat materi UAT, itu ada pembahasan terkait do and don'ts saat kita menjadi seorang MC. Ini beberapa poin yang saya highlight, tapi pasti balik lagi tidak ini saja, masih ada yang lain berdasarkan dari teman-teman semua.
Tapi kemarin itu kita membahas terkait bahwa MC itu harus melakukan latihan, praktis, prepare, harus mempersiapkan. Kita harus tahu audiens kita siapa. Kita tidak boleh yang namanya telat. Kita tidak boleh memiliki akhlak yang buruk, bad attitude, ya. Baik itu kata-kata yang kita keluarkan kurang baik, ya kata-kata kotor atau bahkan kita harus tahu positioning kan. Nah, di situ di saat kita tahu bahwa kita adalah MC dan audiensnya mungkin lebih tua, ya jangan pakai subjek gua lu. Nah, itu lebih ke situ. Dress well, kita apa namanya sebagai MC untuk menghargai dari acara tersebut sudah pasti kita cara menghargainya salah satunya adalah dengan berpenampilan dengan baik. Kita mengetahui positioning kita adalah pembawa acara bukan narasumber, sehingga jangan sampai kita mengambil panggung yang seharusnya bukan punya kita. Research, ya. Sebelum kita melakukan MC, sebelum kita menjadi seorang MC membawakan suatu acara, kita harus cari tahu terkait apa-apa yang perlu kita ketahui sebelum kita membawakan acara tersebut. Nah, dari do and don'ts acara ini, do and don'ts menjadi seorang MC, nah, saya anggap teman-teman yang di sini hadir sudah melewati, saya sudah sangat yakin teman-teman tidak mungkin telat, saya sudah sangat yakin teman-teman sudah tidak memiliki bad attitude, sudah sangat yakin eh, paham untuk dress well, istilahnya ya janganlah kita pakai ke MC kajian pakai celana pendek kalau untuk laki-laki. Ya kita harus tahu positioning juga. Nah, ini jadi 4 poin yang tadi saya anggap teman-teman sudah lolos. Sehingga kita di sini akan fokus ke prepare knowing audience, practice dan research. Sebelum nantinya kita akan masuk ke how to be the MC. Oke. Nah, ini sebelum nantinya akan kita masuk ke mungkin beberapa naskah yang akan saya berikan. Sayang, saya mau memberikan gambaran terkait acara apa yang nantinya akan kita gunakan untuk kita jadikan sebagai latihan MC. Acaranya adalah Healing Saat Night. Itu ini izin saya akan sedikit bercerita. Istilahnya untuk anggap saya panitia, ya kan? Saya panitia teman-teman akan jadi calon MC. Saya panitia untuk ngebrief teman-teman, oh ini acaranya seperti apa. Ya. Dan di situ itu salah satu prepare. Dan nanti kalau memang teman-teman bisa research sendiri bisa juga sebenarnya. Oke, acara yang akan kita bawakan adalah acara Healing Saat Night. Ya, saya panitia. Healing Saat Night di sini itu adalah acara yang diselenggarakan oleh Masjid Malikal Mulki, salah satu program dari Masjid Malikal Mulki. Nah, di sini saya udah tulis ya. Kalau MC itu biasanya kita dapat TOR, ya, Term of Reference, sebagai menjadi referensi kita. Oh, acaranya itu ini, susunan acaranya itu ini, narasumbernya apa, tujuannya apa, eh, tujuan untuk acara tersebut itu kemana, sehingga kita bisa mengarahkan audiens sesuai dengan acara yang memang kita akan bawakan. Oke, Hidden Silent merupakan salah satu program rutin di Masjid Malik Al-Mulki yang diadakan setiap hari Sabtu sampai hari Minggu, ya, yang dimulai dari jam 17.05 sore sampai jam 7 pagi. Program Hidden Silent adalah wadah spiritual untuk anak muda yang menggabungkan pendidikan Quran, motivasi dari tokoh muda, dan fasilitas hangat untuk jamaah. Program yang seluruhnya didesain untuk memperkuat iman dan komunitas generasi milenial ataupun Gen Z, serta bertujuan untuk mengisi kegiatan anak muda di malam minggunya. Nah, itu sebagai highlight. Dan kalau teman-teman melihat di poster-poster Michael Mulki, ini adalah rundown yang biasa kita share. Kita mulai dari Tasin Bahagia, kemudian akan ada sholat maghrib, kita akan ada makan malam, dinner time, sholat isya, baru nanti akan acara kajiannya, Healing Satnanya itu ada di habis isya sampai jam 10 malam. Setelah itu kita lanjut untuk nantinya akan ada Qiyamul Lail, SBQ, dan setelah subuh
kita akan ada kajian dulu no sleep after subuh secara nama programnya. Baru nanti sarapan dan pulang. Seperti itu. Kemudian, nah kita anggap nih, kita anggap, oh ini agak salah nih, soalnya ini saya desain untuk pekan lalu. Kita anggap acaranya itu akan dilakukan di hari Sabtu ini, 5 Juli 2025. Acaranya tadi jam 17 sampai jam selesai, jam 7 pagi. Lokasinya di Masjid Malik Al-Mulki. Dan kalau teman-teman mau melakukan research, paling gampang adalah media sosial. Oh, Masjid Malik Al-Mulki, tinggal cari Instagramnya. Oh, bagaimana programnya itu ada apa aja. Itu yang perlu teman-teman cari. Dan sebenarnya, kalau mau tahu ya, deskripsi dari Masjid Malik Al-Mulki yang ada di slide sebelumnya, itu pure saya lakukan di GPT. Ya. Karena sekarang itu udah cukup canggih ya. Dulu mah nggak ada, cuma Google. Apa itu healing saat night? Nah itu keluar semua. Tinggal dibaca, tinggal menjadi referensi teman-teman. Oh ini kayak gitu-gitu. Nah itu bisa dilakukan. Salah satu caranya. Oke, anggap narasumber yang akan mengisi di Healing Saat Night Masjid Malik Al-Mulki hari Sabtu ini itu adalah Kak Hira dan Kak Lutfi, pasangan suami istri, dan juga akan ada Ustadz Taki beserta istrinya Kak Cio atau Kak Cheryl. Kita akan membawakan tema perjalanan abadi. Nah, saya kembali menjadi panitia. Jadi kakak-kakak semua, kakak-kakak MC, Kak Hira itu dan juga Kak Lutfi merupakan pasangan suami istri yang memang beliau sangat aktif untuk sharing dan juga bercerita terkait kehidupan hubungan suami istri yang dimana terkait seperti kita membahas bagaimana sebenarnya kewajiban dari suami, bagaimana kewajiban dari istri, kemudian bagaimana sih pandangan seorang suami dari sisi perempuan, begitupun sebaliknya. Jadi mereka sangat eh, apa namanya aktif untuk sharing terkait hal tersebut. Dan juga saat ini beliau sudah rilis buku, ya. Kalau nggak salah saya lupa lagi. Bukunya itu judulnya itu intinya ada buku terkait pernikahan gitu. Dan saat ini mereka sedang develop untuk kelas online. Nah, saya juga lupa tuh judulnya apa gitu. Nah, begitupun nanti jadi maksud dari acara ini itu adalah jamaah uh, teman-teman peserta dari Malik Al-Mulki itu bisa mendapatkan ilmu terkait pasangan suami istri. Oh, apa aja sih? Bukan hanya terkait saat kita sudah berkeluarga, tapi justru sebelum kita melangkah ke jenjang pernikahan, kita sudah ada persiapan yang sudah kita pelajari di acara ini. Gitu. Itu kalau teman-teman dapat panitia yang baik, ya. Panitia yang memang sudah menyiapkan bahan untuk di brief ke MC-nya. Ya, kalau kalau tidak bagaimana? Ya kan, ujuk-ujuk, tolong dong MC. Nah, itu teman-teman harus research sendiri, harus tahu audiensnya seperti apa dan prepare. Prepare di sini teman-teman bisa langsung tanya aktif aja. Aktif tanya ke panitianya bagaimana acaranya, tujuannya apa, begini. Nah, itu yang dilakukan MC sebelum show. Gitu. Jadi, prepare knowing audience dan research kita anggap sudah selesai. Sampai detik ini dari teman-teman ada yang mau ditanyakan untuk kita uh, mempelajari terkait acara yang akan kita bawakan. Apakah sempat ada kendala cerita dari teman-teman yang hadir di sini yang mau kita saling diskusi dulu atau kita lanjut? Lanjut ya. Oke, lanjut. Sip. Sehingga dari do and don'ts yang sudah kita pelajari untuk menjadi seorang MC tinggal satu, yaitu praktis. MC wajib hukumnya latihan. Karena sebenarnya bukan MC doang sih, semua hal, ya kan? Eh, kita mulai dari latihan, terbiasa karena latihan, lebih ke situ. Nggak ada yang ujuk-ujuk jago, nggak ada. Pasti
orang yang sudah berada di panggung besar itu sudah merasakan panggung-panggung kecil sebelumnya. Nah, itu kata-kata dari Bovit Halim, salah satu MC profesional di Bogor, tapi bukan hanya di Bogor, bahkan udah sampai ke Jakarta. Indonesia sih udah bagus. Kemudian, kita akan lanjut. Nah, untuk praktis, kita akan spesifik masuk kepada bagaimana caranya. Ya kan kalau untuk latihan kita harus tahu dulu gimana caranya supaya nantinya kalau udah tahu caranya kita latihan terus. Gitu. Nah, seperti yang saya bilang, MC memiliki acuan yaitu susunan acara. Ini saya berikan eh, apa namanya susunan acara. Kalau yang tadi susunan acara keseluruhan acara dari jam 5 sore sampai jam 7 pagi. Kalau yang ini spesifik adalah acara yang MC itu dibutuhkan, bukan MC dibutuhkan ya. Lebih ke ini acara kajian nih, di part of kajian yang bagian jam habis Isya sampai jam 10 malam. Nah, ini aku detailkan lagi supaya bisa kita jadikan acuan. Jadi nanti akan ada sholat Isya, kemudian kita ngaji dulu odots ya, satu berapa lembar, dua lembar, baru nanti MC opening di situ di atas panggung. Baru setelah MC opening, materi dari narasumber seperti biasa, nanti akan ada Q&A, muhasabah, closing. Gitu. Secara, oh acara kajiannya seperti ini gambarannya. Nah, kita sebagai MC itu akan dimulai dari jam 19.50 di saat opening MC. Dan di saat itulah MC itu show. It's time for show khususnya untuk master ceremony. Kita bukan show di saat mungkin kalau penyanyi di saat ada hiburan itu mereka show. MC ini menurut aku sendiri ya, timing yang pas untuk kita show, kita menjadi MC, istilahnya bukan bukan di show di sini bukan untuk mengalahkan posisi narasumbernya, tapi bagian ini adalah bagian terlama, bagian uh, bisa dibilang kalau orang bilang tuh 5 detik pertama orang melihat kita supaya orang bisa engage dengan siapa kita. Lebih ke situ. Oke, opening MC itu biasanya mungkin ada kalau yang semi formal itu biasanya dikasih waktu 5 sampai 10 menit gitu kan. Nah, di sini itu 30 menit. Nah, pas kemarin saya jadi MC di Malika, saya disuruh opening 1 jam. Bayangin, karena ustadznya belum datang. Saya disuruh opening 1 jam. Saya juga bingung itu opening atau ngisi gitu. Nah, tapi biasanya memang MC disuruh opening sekitar dikasih waktunya 5 sampai 10 menit. Tapi kita harus prepare tuh kalau memang ada hal-hal yang sangat kita tidak inginkan gitu ya, tapi kita harus bersiap untuk hal tersebut. Oke, kita akan fokus ke bagaimana opening dan juga akan banyak ke bagian opening, tapi bukan hanya opening nantinya. Oke, di saat MC opening itu ada beberapa di sini aku memberikan poin supaya bisa mungkin bisa dibilang jadi checklist ya. Oh, bagian ini udah, bagian ini udah. Balik lagi, ini tidak ada SOP-nya. Ini hanya berdasarkan pengalaman. Kalau teman-teman ada ide atau pernah melakukan ada poin tambahan, boleh silakan kita saling sharing di sini. Lebih baik. Jadi di saat kita opening tadi, di saat kita waktunya show, yang pertama yang kita lakukan salam. Karena ini kajian Islami ya, Assalamualaikum. Kemudian syukur dan solawat. Nah, syukur dan solawat di sini biasa tadi, kalau tadi saya muqaddimah dengan innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah menggunakan versi yang lain. Kalau saya dulu alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Itu yang paling umum, paling pertama pas kapan tuh? SMP tuh. Saya tahu tuh salawat yang paling simple. Bukan paling simple, paling general. Banyak tipenya, tapi intinya gini. Bukan untuk, oh bagus nih, Arabnya bagus di saat kita mengucapkan Arab. Enggak. Kita harus tahu esensi apa yang kita bacakan. Ini lebih baik ya. Kayak pada hakikatnya sebenarnya di saat kita melafazkan bagian Arabnya, itu adalah kita mengucapkan Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, dan juga kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Esensinya di dua itu. Nah, kenapa akhirnya kita mengulangi kembali dengan menggunakan bahasa Indonesia? Ya, lebih ke translate, ya kan? Di saat kita sudah amma ba'du, biasanya kita akan puji syukur lagi, kemudian salawat serta salam lagi, tapi menggunakan bahasa Indonesia. Nah, sebenarnya sama aja. Apakah nggak usah pakai Arabnya, Indonya aja? Nggak masalah. Ada contohnya? Ada. Saya ambil contoh Kabuni Alfian, MC Ayah Mana Ustadz Hanan Ataki. Beliau tidak pernah pakai Arabiknya. Padahal itu acara Ustadz Hanan Ataki gitu kan. Tapi beliau nggak pernah pakai. Salah nggak? Enggak kok. Karena nggak ada acuannya. Dan acaranya berjalan dengan sangat lancar, sangat happy, audiensnya terhibur, dan itu menjadi amal jariah kita sebagai MC, terutama di kajian, bisa membuat suasana kajian itu bahagia, tanpa pressuring, tanpa tekan. Sehingga orang pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi. Nah, lebih ke situ. Itu untuk syukur dan sholawat. Kemudian, checklist selanjutnya adalah kita greeting. Greeting di sini itu adalah kita menyapa. Menyapa baik dari kalau ada sponsor, boleh kita say thank you kepada sponsor. Kalau ada siapa ya? Kalau ada yang memang VIP, semi-semi VIP, karena ini acara kajian Islam ya. Walau istilahnya lebih enak, semuanya sama lah di mata Allah gitu kan. Tapi kalau memang ada wali kota, kemarin sempat di Malikal Mulki kedatangan Kang Deddy Rahim, ya kan, sebelum beliau akhirnya menjabat, ya tetap harus kita greeting dengan balik lagi acaranya semi formal, sehingga pas saat VIP kita harus tahu positioning sehingga kita merubah hal tersebut. Tetap harus disapa. Kemudian yang paling penting adalah kita menyapa audiens, ya kan? Karena untuk bisa bertahan di saat opening, apalagi kalau kita disuruh, wah kalau udah kayak gini tuh, panitia udah mulai gulung-gulung tangan, nah itu mulai keringet dingin tuh MC-MC itu. Karena kita harus nambah durasi. Jangan sampai dead air. Jangan sampai terlihat, oh kenapa nih pesertanya tuh malah fokus ke, oh ustadznya belum dateng ya. Gitu. Lebih ke situ. Atau yang lain. Greeting. Kita menyapa. Kemudian yang kita perlu tambahkan di saat opening ataupun selama MC itu adalah penjelasan acara. Ini acara apa? Mungkin ada jamaah, di sini aku sebutnya jamaah atau peserta ya, karena memang aja kajian Islam. Ada peserta yang sudah pernah ikut sebelumnya, tapi ada juga yang belum. Jangan kita zolim sama yang belum, ya. Tetap harus kita jelaskan ini itu apa. Acaranya itu sebenarnya ada apa aja. Makanya kenapa tadi aku sebagai panitia briefing kepada teman-teman MC semua adalah ini acaranya tuh gini gini gini. Sebenarnya kita tuh dari awal jam 5 sore sampai jam 7 pagi gitu terkait acara. Interaksi dan juga ice breaking. Nah, ini yang cukup kalau menurut aku bagian tersulitnya di bagian ini. Karena secara referensi games atau ice breaking tidak sebanyak teman-teman MC yang ada di event. Nah, itu aku masih minusnya di situ. Bahas rundown sudah pasti, tapi bahas rundown di sini aku jujur kalau menurutku pribadi ada eh, teman-teman aku yang memang sedang belajar MC di sekolah adik-adik kelas gitu ya. Mereka tuh oke
acara kali ini kita akan ada pembukaan, kemudian ada sambutan, kemudian kita akan ada tilawatil Quran. Jadi rundown tuh memang disampaikan di saat opening, tapi dibaca. Nah, aku secara personal aku kurang cocok dengan seperti itu. Aku bilang bukan bukan salah ya. Aku kurang cocok dengan hal seperti itu. Kenapa? Aku lebih enak kita bahas rundownnya. Kita jelaskan versi kita. Jadi kalau yang memang tidak terlalu penting untuk kita sampaikan, aku menurutku ya jangan disampaikan. Gitu. Jadi kayak kita jatuhnya bercerita, storytelling. Sebentar, ada yang chat. Aku tim gak suka baca rundown, khawatir ada perubahan. Iya sih, bener sih. Khawatir di tengah-tengah tiba-tiba aneh gitu ya. Makanya biasanya itu kalau aku, kalau memang ada sambutan-sambutan, aku nggak kasih tahu di awal. Jadi karena itu kan ya sudah kalau memang ada sambutan ya sudah ada sambutan. Balik lagi ini acara non formal lebih ke semi formal ya. Nah, biasanya aku oke teman-teman alhamdulillah malam hari ini oh nanti sorry sorry aku lupa teksnya ada. Nanti kita coba cek ya. Intinya bahas Ronon kalau aku personal pribadi aku tidak membaca, tapi lebih ke menjelaskan bagian-bagian yang mungkin kalau aku bisa adaptasi dengan kata-kata Kak Eriza, ya memang sudah pasti. Lebih ke situ. Kemudian tentunya introduce, kita memperkenalkan, kalau tadi sudah memperkenalkan terkait acara dan juga program, ini lebih ke memperkenalkan diri kita siapa. Lebih ke situ. Oke, ini beberapa poin. Tentu bukan hanya ini, teman-teman bisa tambahkan lagi ya versi teman-teman sendiri, tapi karena ini adalah kelas yang memang umum, jadi aku bagaimana caranya ini umum. Karena kalau aku secara MC, aku akan tambahkan pijit-pijit. Nah, ice breaking sih jatuhnya. Jadi bagaimana caranya menggabungkan semuanya bisa penyampaiannya bisa secara general. Intinya inilah. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan masuk kepada opening, yaitu tadi salam, aku gabungkan syukur dan sholawat. Karena kalau salam ya cuma assalamualaikum ya, gitu ya. Oke, aku coba baca dulu. Yang dimana di sini adalah teks, balik lagi. Salah satu MC adalah butuh prepare. Dan salah satu prepare-nya adalah kita membuat teks. Kalau memang teman-teman sudah terbiasa dengan acara tersebut, nggak pakai teks, nggak masalah. Karena memang sudah kita kuasai. Nah, tapi kalau memang masih ragu, apalagi kalau MC kajian online, pakai teks enak, tinggal baca gitu. Jadi mau nunggu jawaban dari audiens, kayaknya agak kurang efektif sebenarnya. Lebih ke situ. Nah, bagian selawat Arabnya itu aku paling biasanya itu cuma tulis selawat titik 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 titik. Nah, balik lagi ini kan bahasa bahasa masing-masing ya. Nah, ini versi yang aku, teman-teman mau tulis Arabnya full boleh, tapi kalau aku buang waktu, ya itu yang sudah kita hafal. Jadi, kalau aku versi ya Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sorry, aku lupa tulis Bismillahnya. Aku paling suka pakai Bismillah. Kenapa? Di saat aku deg-degan, Bismillah itu yang membuat penghancur deg-degan itu. Masih deg-degan tuh naik ke atas panggung, aku akan apa namanya hancurkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Sebentar, aku admin juga. Nah, di sini sebenarnya teman-teman bisa menambahkan variasi. Balik lagi, ini adalah versi yang standar. Teman-teman mau bervariasi boleh, mau ikutin juga boleh, nggak masalah, nggak ada yang salah, gitu ya. Variasinya di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dibalas nih. Aduh, masih loyo. Udah pada makan belum? Gitu kan. Disapa. Jadi kayak udah interaksi udah mulai di awal. Supaya pasti itu akan membuat penontonnya, uh, kaget. Ada shock terapinya di situ. Oh, udah, gitu. Atau biasanya itu, ini kayaknya pas registrasi saya lihat ada
200 peserta ya, tapi kenapa suaranya kayak 20, saya kurang gitu. Kayaknya masih jam segini kok udah pada ngantuk ini. Nah, itu. Intinya itu yang sebenarnya gini. Kalau menurut aku ya, teman-teman, apalagi untuk MC kajian khususnya ini adalah Healing Saat Night balik lagi. Healing Saat Night itu acara yang memang kita santai untuk bisa membuat vibe dari acara kajian itu lebih ke nongkrong. Jadi aku lebih suka membahasakannya teman-teman anggap kalian sedang nongkrong dengan teman-teman gitu. Jadi kayak bahasnya tetap gaul tapi perlu diperhatikan terkait bahasa-bahasa yang memang jangan digunakan lebih ke situ. Kata-kata kotor tuh jangan lebih ke situ. Oke, anggap kita pakai yang standar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Versi pendeknya ada nggak? Ada. Kalau aku pribadi, innal hamdalillah hamdan wa syukranillah hamdan bi ni'matillah amma ba'du. Lebih ke situ. Menyesuaikan dengan artinya juga ya teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa bahasa Arab lebih enak. Intinya sampai amma ba'du, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya kita tentunya dengan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, teman-teman semuanya, baik dari nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat panjang umur, nikmat apa lagi teman-teman? Disapa, bisa tambahin variasi. Nikmat sehat, Masya Allah. Dan mudah-mudahan teman-teman semuanya yang hadir malam hari ini, kita insya Allah, apa namanya, sorry, eh, menikmati dengan rasa mensyukuri nikmat-nikmat yang sudah diberikan dan juga tentunya dijauhkan dari sifat kufur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Yana wa Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarga, sahabat, dan insya Allah kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu. Ini adalah teks salam syukur salawat yang aku desain dari zaman SMK yang sampai saat ini masih aku pakai. Karena cocok, balik lagi. Karena enak. Karena udah pas saja lebih ke situ. Menurutku, balik lagi. Secara yang pakainya aku, kalau teman-teman ada versi teman-teman, pasti beda. Lebih ke situ. Ini sebagai referensi. Nah, kalau teman-teman bingung, salawatnya itu apa aja yang bagian Arabnya ya? Memang nggak wajib sih, tapi kayaknya kalau pakai Arabnya lebih afdol gitu kalau di acara kajian. Oke, nah ini saya kasih beberapa aja, tidak semua, karena masih ada lagi yang versi Alhamdulillahi wakafa yang pakai fa. Itu diksinya enak. Saya bukan orang yang memang eh, pintar dalam bahasa Arab, tidak, apalagi bukan anak pondok pesantren. Mungkin kalau ada yang lulusan pondok lebih paham. Kalau memang ada yang mau disampaikan terkait bagian Arabnya, boleh, nggak ada masalah. Nah, kita coba versi yang tinggal baca aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya boleh dihilangkan karena kita sudah Bismillah di awal. Kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Nah, untuk membaca ini kalau flat bosen gitu. Tapi teman-teman harus tahu jedanya di mana, wakofnya di mana. Jangan asalan ya. Tetap harus ada ilmu yang diperlukan dalam kita mewakaf atau kita menjeda. Biasanya kalau aku bagian yang mana ya? Alhamdulillah, nggak ada ya. Alhamdulillahirabbil alamin, jeda. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Tapi kalau mau lanjut nggak ada masalah juga sebenarnya.
Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dina waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Lebih ke situ. Nah, aku menyarankan, balik lagi tidak mewajibkan teman-teman untuk menambahkan doa. Aku lupa ini doa Nabi siapa, astagfirullah aku lupa. Tapi ini yang pasti aku lakukan di saat aku MC. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi untuk melancarkan lisan kita di saat kita berbicara tentunya, apalagi di saat kita menjadi seorang MC. Gitu. Ada contoh yang lain, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini sama ya. Nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matillah. Nah, itulah. Ya, saya juga ini kalau sebenarnya kalau teman-teman mau cari kata kunci di Google, mungkin bisa muqaddimah Arab khutbah Jumat. Mungkin ya. Ada beberapa lebih ke situ. Oke, ini untuk yang salam syukur salawat, aku kembali ke slide sebelumnya. Dari teman-teman yang saat ini hadir dan sedang bisa untuk on mic, siapa yang bersedia untuk mencoba bagian salam syukur salawat? Siapa? Ada? Atau butuh petunjuk? Aku boleh Namanya. kan? Oke, siap. Kak Riza boleh ya? Oke. Atau versi yang pas lagi jadi moderator juga boleh, nggak masalah. Apapun itu boleh. Oke, jadi intinya opening aja ya. Opening aja. Sampai salawat, Oke. sampai salawat ya. Oh, bersolat. Ya. Hmm, bersolat tuh berarti sampai akhir apa sampai yang awal yang sholawat titik-titik ini? Sampai yang bahasa Indonesia juga. Yang kelak insya Allah ini ya, kalau di akhir. Iya boleh. Tapi kalau ada versi Kak Riza, nggak apa-apa loh ya. Oke, Oke. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa lul uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah teman-teman semuanya, eh, bertemu dengan aku Eriza hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita panjatkan banyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tentunya atas izinnya, atas rahmatnya, kita mampu berkumpul di acara kita pada hari ini dengan keadaan sehat, dengan keadaan apa lagi ya? eh, penuh dengan kebaikan dalam diri kita. Semoga teman-teman semua nih nggak ngantuk ya ke depannya ya. Kita fokuskan diri dengan sangat-sangat baik. Kalau perlu nih, lihat kanan dan kiri juga. Kalau mulai ngantuk, mulai sentil-sentilin atau toel-toel dia, biar nggak ngantuk ya. Dan jangan lupa teman-teman semua, untuk memulai acara kita pada hari ini, baiknya teman-teman, kita harus memulai dengan senyum. Cara senyum itu gimana sih? Nah, cara senyum itu tarik tarik bibir kanan ke atas dan tarik bibir kiri ke atas selama 7 detik ya. Jangan 2 detik karena bakalan jadi jelek banget teman-temannya, nanti disangka ngambek. Jadi 7 detik. Ditahan dulu bentar, kanan dan kiri gitu. Biar ramah, biar happy ya. Oke, semoga happy-nya teman-teman bisa dibawa sampai akhir acara nanti. Oke, itu paling. Masya Allah. Ngeri, 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 ngeri. Luar biasa. Jazakillah Kak Riza, luar biasa. Itu dilakukan untuk offline ya, jadinya ya? Iya, biasanya offline. Offline ya? Masya Allah. By the way, itu bagus tuh. Jadi referensi untuk yang kanan, kiri. Jadi interaksinya dapat juga tuh lebih ke situ. Iya, itu juga Kemungkinan, dapat dapat dari beberapa ini juga sih, waktu itu ikut apa namanya, fasilitator anak-anak ya, hmm, dan ternyata itu seru ah, banget sih. siap, siap, siap. Makanya.
sebenarnya itu udah masuk, udah lebih sih ya, udah lebih dari salam syukur salawat, tapi teman-teman itu sebagai contoh dari Kak Eriza merupakan moderator amazing, luar biasa. Kayaknya akan saya mention terus sih Kak. Oke, seperti itu teman-teman ya, luar biasa dari Kak Eriza, bisa menjadi referensi tambahan. Dan jujur bukan hanya untuk teman-teman, saya juga nambah referensi. Kemungkinan nanti akan saya izin aplikasikan Kak Eriza, boleh ya, di Malikal Mulki aku mau coba tarik pipi kanan, tarik pipi kiri. Nanti aku coba ya. Siap. Nah gitu teman-teman. Jadi kita tuh tidak ada acuan, kita menambah referensi. Jadi MC itu di saat kita belajar, itu menambah referensi. Kalau di saat kita melihat ada MC yang sedang show, jangan iri gitu. Bukan jangan iri dalam negatif ya. Kalau iri dari positif boleh. Istilahnya jangan, kok dia sih MC-nya, kan aku bisa. Jangan. Tapi lebih ke coba perhatikan bagaimana cara dia membawa suatu acara. Ambil yang baiknya. Kalau kita biasa sebutnya ATM, amati tiru modifikasi. Gitu. Lebih ke situ. Nah, kita lanjut dari salam syukur salawat. Teman-teman nanti teksnya akan aku kirimkan secara ya PDF. Teman-teman butuh Word-nya nggak sih? Butuh. Kalau butuh nanti aku kirim Word-nya, boleh. Nah, ini untuk salam syukur salawat kita akan lanjut ke kok nggak bisa. Ini dia greeting dan introduce. Tadi sebenarnya Kak Eriza, versi Kak Eriza itu sudah greeting di awal. Bukan, sudah introduce di awal. Introduce-nya sudah memperkenalkan diri di awal sebagai MC tentunya. Nah, apakah urutan itu saklek? Sangat-sangat tidak ya teman-teman. Kalau teman-teman mau dibalik, boleh. Kan biasanya ada yang greeting dulu, baru salam. Gitu. Itu ada, nggak ada masalah. Kita greeting dulu, teman-teman gimana kabarnya? Halo, selamat malam gitu. Baru, oh iya kita belum salam. Kita salam tapi betul harus dengan semangat ya. Assalamualaikum. Itu bisa. Nggak ada masalah. Gitu. Oke, soal greetings, di sini eh, aku coba menggunakan, coba aku desain bagaimana caranya bisa menjadi general ya. Di sini eh, aku coba baca dulu. Setelah tadi yang amin amin ya robbal alamin, setelah kita salawat kepada Nabi Muhammad SAW, kan ada jeda tuh. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya menikmati syafaat beliau di mil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Baik, nah gitu. Jadi kayak ada jeda antara greeting dilanjut ke sorry, awal rasa syukur salawat ke greeting dengan baik. Selamat malam teman-teman, atau oke, teman-teman semuanya bagaimana kabarnya? Selamat malam gitu. Itu bisa. Sehat gitu kan. Bagaimana kabarnya malam ini teman-teman semuanya? Sehat semua? Jeda dulu. Ada uh, bisa jeda dulu. Sehat? Alhamdulillah. Bisa kita dengan di sini sudah mulai interaksi ya. Jadi karena kita kajian, jadi aku sarankan jangan jangan kaku-kaku ya, kita santai aja. Seperti yang tadi Kak Reza lakukan tuh sangat keren. Nah, ada nggak nih yang di sini yang lagi skripsian? Siapa di sini? Coba angkat tangan dulu. Oke, angkat tangan gitu kan. Oke, ada ya. Mudah-mudahan cepat selesainya. Amin. Kan jadi kita bareng-bareng doa. Ada nggak nih yang baru pertama kali datang ke Masjid Malikal Mulki? Ada? Oh, ada, Masya Allah. Selamat datang ya, ahlan wa sahlan. Selamat bergabung tentunya. Ada yang datang sendirian? Oh, banyak gitu kan. Semoga pulangnya bareng-bareng, bareng pahala maksudnya. Nah, ini eh, memang kalau kita latihan itu cringe, aneh, kayak orang gila tau nggak? Nggak ada masalah teman-teman. Istilahnya itu contoh nih, yang bagian part yang tadi ada, istilahnya aku tanya dulu, ada yang di sini bareng sama keluarga, oke. Kemudian aku tanya lagi, ada yang sendirian, oh banyak. Semoga pulangnya bareng-bareng. Nah itu bareng pahala. Itu kan istilahnya kita sudah set up untuk menghibur ya, secara tidak langsung kita menyediakan punchline. Ya, kita set up untuk menyediakan punchline. Supaya apa? Kita membuat vibe dari kajian tersebut
happy lebih ke situ. Nah, itu biasanya untuk yang teks itu aku tulis. Semoga pulangnya bareng-bareng ya, bareng pahala maksudnya. Itu ada emojinya ketawa-tawa dan aku mengharapkan feedback dari penontonnya kita tertawa bareng gitu. Nah, lebih enak kalau teman-teman tandem, MC-nya berdua. Kenapa? Kalau memang tidak ada feedback dari penonton, teman MC-nya tolong diketawa gitu. Jadi kayak kita saling saling respect gitu. Itu yang bisa kita lakukan di saat kita tandem. Kalau memang sendirian, mau nggak mau kita menunggu respon dari apa namanya penonton. Greeting di sini bisa macem-macem, bisa nanya kabar, bisa istilahnya ini udah mulai ke interaksi. Teman-teman bisa siapa yang di sini belum makan malam karena acaranya kita setelah makan malam. Oh, ada yang belum makan malam gitu kan. Boleh tolong panitia nanti dikirimkan, bisa kita seperti itu. Atau kalau ada sponsor, eh, apa namanya kita bisa selipkan dengan baik teman-teman. Alhamdulillah malam hari ini acara kita malam hari ini spesial kita disupport oleh bla 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 gitu. Kita ada aku lupa lagi nama istilahnya adlibs di kalau di istilah radio itu adlibs seperti itu. Itu greetings. Greetings bisa ke tamu, greetings bisa ke audiens, greetings bisa ke siapa-siapa. Ini contohnya. Kalau introduce banyak sebenarnya. Aku dulu paling sering sebenarnya pakai pantun pas lagi sekolah. Ya karena di otak aku kayak enak aja gitu pakai pantun. Tapi sekarang-sekarang agak sudah jarang. Secara introduce, teman-teman banyak yang bilang tak kenal maka tak sayang maka kenalan. Tapi kalau udah kenalan, tolong banget ya, jangan manggil sayang gitu. Itu kalau aku sekarang udah kayak gitu tuh versinya, ya. Apalagi kalau ada istri di samping. Oh, udah. Oke, kalian bisa panggil saya dengan Bintang, bebas. Imbuhannya bisa mau apa. Ada yang panggil saya Kak Bintang, ada Kang Bintang, Mas Bintang. Ya. Yang penting bukan yang gitu. Bebas. Ini bisa dikemas dengan seperti ini, bisa dikemas dengan eh aku lupa lagi pantun yang bisa aku pakai. Nanti aku coba buka teksnya lagi ya. Jadi bisa pakai pantun, bisa pakai yang seperti ini. Intinya untuk MC, bagaimana caranya kita perform dengan maksimal, yaitu dengan mempersiapkan, dengan persiapan yang maksimal juga. Jadi hal-hal yang memang kita mau konsepkan di dalam suatu opening atau saat kita membawakan suatu acara udah kita prepare di awal sehingga hasilnya pun maksimal tapi ke situ jangan kayak robot eh, apa namanya puji syukur ini kayak robot baik teman-teman bagaimana kabarnya sehat sehat alhamdulillah baik salam kenal saya Bintang udah kayak interview kerja jangan atuh ngantuk orang yang ada lebih ke situ oke dari greetings dan introduce aku mau minta tolong Dini. Dini bisa nggak? Dini. Versi Dini aja. Memang yang aku tulis di sini agak terlalu personal. Jadi personal di sini adalah ini yang versiku. Nah, kalau Dini ada cara untuk menyapa audiens dan juga memperkenalkan diri versi Dini sendiri, boleh. Siapa, siapa tahu bisa jadi referensi buat kita. Bisa, Din? Bisa, Kak. Tapi Bisa. kayaknya aku kayak akan lumayan referensi Kak Bintang aja dulu deh. Jangan. Ya udah, boleh lah, boleh. Tapi kalau mau improve boleh ya. Mau istilahnya mau ditambahin. Boleh, Oke, boleh. oke. Silakan. Oke. Baik, bentar, Kak. Tapi kalau Baik, mau selamat mulai, malam teman-teman semua. Oke. oke. Sorry, 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 sorry. Aku Gimana, tadi Kak? potong. Kalau mau pakan ini baik ya. Jadi cukup kejeda. Kalau mau Mm. mulai dari yang salawat dulu dikit, boleh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari kelak nanti kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, selamat malam semuanya. Bagaimana kabar malam ini? Sehat ya? Harus dong, karena kita mau healing bareng malam mingguan. Jadi harus sehat semuanya insya Allah. Ada yang sedang skripsian, boleh Akang Teteh? Oh, ada di sana Akang Teteh. Atau ada yang baru pulang kerja nih. Jadi kita mau healing bareng Sabtu mingguan malam ini. Insya Allah healingnya bermanfaat. Pulang-pulang kerja, healing di sini, pulang-pulang lebih fresh lagi. Nanti Senin lebih ready lagi untuk kerja ya. Oke, kemudian ada lagi nggak nih yang baru pertama kali datang ke Masjid Malikal Mulki? Coba, Masya Allah. Boleh selamat datang Teteh, Akang. Selamat datang di Masjid Malikal Mulki. Kita healing bareng, kita belajar bareng ya malam ini. Kemudian, Akang Teteh ada yang datangnya sendirian. Nah, nggak apa-apa, kita sendirian. Tentunya nanti kita pulangnya bareng-bareng. Bareng apa? Oke, bareng pahala ya. Maksudnya atau bareng teman-teman ya, teman-teman baru. Nanti kenalan di sosial media mutualan. Nanti jadi nextnya bareng-bareng sama yang lain, nggak sendirian lagi. Oke, teman-teman. Ada yang bilang katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Kalau tak kenal maka tak aruf dulu gitu ya. Kenalan dulu nih, ini siapa sih yang dari tadi ngomong di depan gitu ya. Karena kita belum kenalan, perkenalkan. Nama aku Dini. Atau teman-teman boleh manggil Teh Dini, Mbak Dini, Kak Dini. Boleh, bebas apa aja asal jangan diajak pernikahan dini ya. Belum siap mental soalnya. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke next acaranya. Udah sih Kak, paling gitu. Masya Allah, luar Improve biasa. dikit. Ih, keren banget. Itu pernikahan dini, template dini ya? Iya, tadi baru kepikiran aja sih sebenarnya Oh, kayak gimana oh ya ini gitu. ngebercandain si Dini ini. Oh, Masya Oh, jadi Allah. kayak ke pernikahan Dini Cakep, aja deh cakep, gitu. cakep. Itu pernikahan dini bisa dipakai terus itu. Iya. Masya Allah. Ih, sumpah aku speechless sih. Ini kalian ngapain ikut kelas ini, tolong. Masya Allah. Terima kasih ya Dini ya. Udah Oh, apa namanya mencoba. Sebenarnya bukan mencoba ya, lebih ke memberikan contoh tambahan ya. Lebih ke situ bahasanya. Keren banget, luar biasa. Oke, itu untuk yang Dini dan tadi itu Dini itu menggunakan referensi yang dari aku. Bisa kita lihat ya, versi yang udah ada template-nya aja bisa diperluas lagi. Tadi di saat greeting, Dini masuk kepada mas ada apa namanya? Sorry, ada sedikit terkait acaranya. Oh, healing, kita healing bareng di situ ada. Dan itu that's good, luar biasa. Oke, setelah salam, syukur, solawat, sudah kita nyapa pesertanya, sudah kita kenalkan diri kita, baru. Ini adalah yang versi cukup panjang. Kita harus menjelaskan terkait acara dan juga susunan acara yang memang kita sedang bawakan itu ada apa aja. Nah, balik lagi, sebenarnya tidak ada template. Oh, habis greeting kita menjelaskan acara tidak. Lebih ke ini adalah opsi yang teman-teman bisa pakai, bukan opsi ya, lebih ke ini bahasan yang teman-teman bisa pakai di saat membawakan suatu acara. Lebih ke situ intinya. Apakah bisa dibalik? Tadi saya bilang bisa. Apakah bisa tidak dipakai? Pun bisa, nggak ada masalah. Nah, di saat kita greeting, kalau memang secara waktu, ini balik lagi cukup teknis, kalau memang waktunya sudah eh, perlu kita lanjut ke acara berikutnya, jangan dipaksa untuk semuanya ada, ya, nggak masalah, ya. Kita potong di tengah-tengah, kita langsung masuk kepada acara selanjutnya karena memang waktu sudah mepet, karena kita balik lagi, kita harus tahu positioning. Kita bukan pengisi acara, kita adalah pembawa acara. Kalau memang secara acara sudah cukup di saat kita bawakan di awal, ya sudah kita harus langsung segera masuk ke acara berikutnya. Lebih ke situ. Jadi memang kita butuh persiapan dari A sampai Z terkait bagaimana cara membuka, kita harus ngomong apa aja, tapi di saat hari H jangan expect
bahwa semua bahan yang sudah kita latihkan, semua bahan yang sudah kita siapkan, semua candaan yang sudah kita desain itu akan terdeliver. Kenapa? Kalau kita ekspektasi itu akan keluar untuk kita ucapkan, kalian akan overthinking sendiri. Oh, bagian ini belum keluar. Oh, bagian ini belum keluar. Jangan. Lebih ke situ. Oke, kita masuk ke pembahasan yang bisa jadi uh, tambahan narasi dari seorang MC di saat membawakan acara, khususnya di opening, itu adalah terkait penjelasan acara. Di sini, karena kita secara bahasanya santai, oke, by the way teman-teman, senang sekali rasanya bisa bertemu dengan teman-teman semuanya tentunya di acara malam hari ini, which is di Healing Sat Night, ya. Karena di sini kita bisa nongkrong bareng, malam mingguan bareng tentunya. Karena kalau majelis ilmu dalam Islam itu adalah taman-taman surga. Jadi sekarang kita lagi nongkrong di taman surga. Bisa etikaf, saling sharing bareng tentunya bersama narasumber kita. Nah, mungkin, sebentar. Dan juga mungkin untuk teman-teman yang baru pertama kali datang ke sini, ya tadi aku coba absen, ternyata masih ada yang baru. Jadi aku akan jelaskan sedikit Healing Satnet itu apa. So, Healing Satnet merupakan salah satu acara bla 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 bla. Nah, kita mulai dari belajar bareng jam 5 sore, kayak kita jelaskan acara versi fun, ya kan? Versi fun, versi yang memang santai, lebih ke kita tahu ini apa, bagaimana cara kita deliver itu yang perlu kita siapkan. Lebih ke situ. Nah, kemudian penjelasan acara secara gambaran besarnya sudah, masuk kita rundown. Nah, tadi aku bilang bahwa kalau untuk susunan acara, aku versi yang tidak dibacakan. Kalau Kak Reza versi yang mungkin tidak disebutkan karena khawatir ada perubahan. Nah, tapi lebih ke kita jabarkan. Tahu nggak sih? Sebentar. Hmm, oke, oke, teman-teman, tahu nggak malam hari ini kita bakal belajar bareng siapa? Narasumber kita siapa malam hari ini? Siapa? Kak Hira, Kak Lutfi. Oke. Nah, sebentar, aku lupa nih konteksnya mana. Oke. Nah, itu tentang apa? Temanya itu adalah apa tadi temanya? Aku lupa ya. Pra, ya intinya pernikahan abadi, apa? Pertemuan. Anggaplah gitu. Nah, habis belajar, selain belajar, apakah cuma belajar? Tidak. Jadi kita tentunya akan ada itikaf, lebih situ. Lebih, sorry, teks yang bagian rundown ini sebenarnya agak rancu ke penjelasan acara, tapi untuk rundown di sini izin aku coba jelaskan ya. Khawatir pada bingung. Yang bagian ini, aku coba jelaskan di rundown yang bagian, nah di bagian ininya. Oke, izin aku coba bantu versi aku untuk menjelaskan rundown ini. Oke, teman-teman semuanya, dan di malam hari ini kita bukan hanya akan belajar karena itu udah pasti acara kita akan bareng belajar dengan dua narasumber kita, dua pasang suami istri, Masya Allah. Ada Kak Hira, ada Kak Lutfi, kemudian ada juga Ustadz Taki dan juga Kak Sheral. Nah, selain kita akan belajar, tentunya kita, aku selaku narasumber, selaku pembawa acara akan membuka sesi untuk teman-teman bisa bertanya. Untuk itu, jangan sunyi, ya, harus aktif. Siapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya karena nanti akan kita saling diskusi bersama narasumber kita. Tentunya sebagai penutup di akhir acara kita akan saling muhasabah, kita akan saling berdoa bersama, insya Allah nanti akan dipandu oleh Ustaz Taki, dan baru akan kalau teman-teman ada yang akan berpulang ke rumah masing-masing tidak ikut itikaf, nanti akan kita persilahkan. Nah, yang saya sampaikan itu adalah penjelasan rundown sebenarnya, tapi tidak segamblang membacakan. Oke, teman-teman, susunan acara pada malam hari ini tentunya nanti karena kita sudah melakukan ngaji tentunya ya kita akan ada opening, kemudian nanti setelah nanti dari saya kita akan belajar bareng materi dari narasumber, kemudian kita akan buka untuk sesi Q&A, muhasabah, kemudian closing. Tapi ke situ. Banyak cara untuk apa namanya membahas terkait susunan acara yang dimana bisa kita gabungkan juga terkait penjelasan acara yang saat ini sedang kita lakukan.
Nah, ini sebenarnya agak rancu karena Healing Start Night dan acara whole-nya jadi satu, lebih ke situ. Seperti itu. Nah, oke. Mungkin siapa yang mau coba? Cindy mau coba Cindy. Karena Cindy yang udah tahu Malikal Mulki seperti apa, Healing Start Night bagaimana, mungkin bisa eh, punya referensi untuk menjelaskan acaranya seperti apa dan juga rundownnya bagaimana. Oh, oh siap, oke. Sini lagi serah. Kayaknya habis capek jadi volunteer ayah amanah nih ya. Oke, sehat-sehat sini. Bang Edo, Bang Edo. Bang Edo, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bang Edo lagi bisa on mic. Bang Edo, oke. Kayaknya lagi. Oh, nggak pede aku Bang. Nggak boleh seperti itu. Dok, ayo dok. Nggak apa-apa. Kalau nggak gini aja. Eh, Antum kan memang sudah di Malikal, yang memang tahu, oh Malikal Mulki, khususnya Healing Start Night itu bagaimana programnya, dan lebih ke susunan acara. Jadi ini coba dari Bang Edo untuk bisa mendeliver Healing Start Night itu seperti apa, tapi versi dari menjadi seorang MC. Kalau mau diselipin interaksi boleh. Nggak apa-apa dok, tenang aja dok. Tuh kan. Yuk Bang Edo, bismillah. Bisa, bisa, bisa. Tenang, tenang. Ngejelasin apa aja nih? Ya Jelasin Allah. bagian ini aja. Kalau antum mau baca pun boleh, nggak ada masalah. Dapat gak dok? Oke, aman ya. By the way teman-teman, aku lupa, Insya Allah. Aku hampir nggak lihat jam ini udah mau jam 9 ya. Boleh nggak aku tambah sedikit aja waktunya, 15 menit? Boleh nggak? Aman. Mohon maaf ya, aku maaf banget ini, aku nggak lihat jam ini. Nah, Edo mah aman-aman aja, Edo. Oke, karena waktu kita cukup sudah mepet, izin aku lanjut ya. Intinya di bagian penjelasan acara, teman-teman dipersilakan untuk eh, menjelaskan karena kita selaku pembawa acara itu menjadi jambatan antara peserta dan juga panitia untuk dapat ini tuh sebenarnya acara apa. Ya, kalau memang ternyata biasanya ada sesi dari panitia mau menjelaskan langsung gitu kan. Ya, itu lebih baik ya lebih ke situ. Jadi kayak oke, teman-teman, mungkin di sini ada yang jemaah baru, mungkin juga ada yang memang sudah lama tapi kita ada pembaharuan terkait program. So, kita akan dengarkan bersama. Jadi akan aku undang dulu untuk panitia, salah satu panitia dari Masjid Malakal Muki. Boleh aku undang Bang Ashraf. Boleh kita bergabung di atas panggung untuk kita menjelaskan sedikit terkait Masjid Malik Al-Mulki dan juga Healing Start Night. Kalau memang ada panitianya, lebih enak. Lebih ke situ. Oke, izin aku mempercepat ya teman-teman. Insya Allah, astagfirullah. Maaf, aku kelewat dari jamnya. Dari yang sudah kita lakukan, salam syukur, salawat sudah, greeting sudah, penjelasan acara sudah, bahas rundown pun sudah, introduce sudah. Yang belum hanya satu, yaitu interaction dan ice breaking. Nah, sebenarnya interaksi dari yang Kak Eriza lakukan, yang Kak Dini lakukan, itu sudah diselipkan. Dan itu yang lebih oke. Kenapa? Karena interaksi itu bukan ada sesi khusus, tapi di saat selama kita menjadi MC, itulah cara kita, waktu kita untuk berinteraksi dengan audiens, supaya kita sebagai MC engage dengan audiens tersebut. Nah, tapi untuk interaksi dan ice breaking itu kita bisa
memegang beberapa poin sebenarnya. Kita bisa bahas, istilahnya ini lebih bukan untuk bukan interaksi sih, lebih tepatnya, lebih ke pembahasan-pembahasan yang bisa kita gunakan untuk satu, memperbanyak durasi. Dua, apa namanya, interaksi sebenarnya bisa sebenarnya karena di saat kita tahu brand apa trending apa yang sedang viral kemarin itu kalau nggak salah eh gua tunjukin nana 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 yang video TikTok itu. Nah itu aku emang udah setting bareng Bang Musa waktu itu pas nge-MC di Malikal Muki, kita bikin video bareng bersama jamaah gitu. Itu bisa interaksi sembari ice breaking. Sebenarnya ice breaking di sini definisinya bisa sebagai memang pencair apa namanya suasana di saat memang sudah cukup uh, hening atau sudah mulai ngantuk itu bisa. Tapi di kajian itu khususnya yang Malikal ya, yang dimana memang kajiannya ya udah biasanya ice breaking itu ada di acara event yang setelah break. Nah, itu biasanya baru ice breaking. Karena kajian itu tidak ada break di tengah-tengah. Nah, itu kita biasanya melakukan untuk games. Oh iya Bang, kadang-kadang kita suka bingung nyari ice breaking di acara kajian. Takutnya kalau pakai ice breaking itu ada jamaah bosan, ada referensi ice breaking untuk kajian. eh Jujur, referensi saya tidak terlalu banyak, tapi ice breaking yang memang bisa dibilang games ya, lebih ke games ya. Atau ice breaking apa ya? Game sih bisa sih. Kalau untuk Malikal biasanya untuk di pagi kita main ini ice breaking biasa aku pakai itu turuti ikuti kata saya. Ya kan kalau kita ada ikuti kata sayanya mereka sesuai instruksi. Sebenarnya banyak referensi yang teman-teman bisa pakai lebih ke situ. Tapi kalau untuk kajian sebenarnya lebih ke games, lebih ke giveaway kalau memang ada dan itu yang perlu kita siapkan. Kita tanyakan ke panitia apakah ada games. Kalau ada, nah kita siapkan pertanyaannya nih atau bagaimana caranya interaksi itu hadir yang dimana itu bisa berimpact untuk audiens dengan hadiah-hadiah untuk mereka gitu. Pembahasan kita bisa pakai tren-tren yang sedang viral, kemudian kita mulai bahas tentang acara HS, dari HS itu apa sampai ke tema-tema ini contoh. Oke, teman-teman siapa yang tahu tema kita malam hari ini? Itu biasanya atau teman-teman dari tema kita malam hari ini siapa yang sedang relate banget sama temanya. Ada angkat tangan, ada kemudian oh coba cerita. Jadi kan ada interaksi di situ. Kita kasih mic di situ. Jadi kalau di saat kajian terus khususnya di Malikal Mulki memang kita konsepnya cukup santai sekali. Mudah apa memang mode mode nongkrong anak-anak muda. Ya seperti itu. Narasumber di sini adalah kita coba bahas sekaligus memperkenalkan narasumber itu siapa, backgroundnya bagaimana, aktivitasnya apa namanya saat ini sedang ada apa aja, lebih ke situ. Kita memperkenalkan sebelum nanti narasumbernya itu naik ke atas panggung. Program-program lain bisa baik itu dari panitianya langsung atau kita yang memang sudah bertanya sebelum acaranya itu berlangsung kita buka. Oh, sebenarnya di Malikal Mulk itu ada program apa lagi sih? Oh, ada ABCA. Nah, di situ kita infokan lebih ke situ. Contohnya kalau kemarin ada program kurban, oke, kita infokan ada informasi tambahan lebih ke situ. Sebenarnya lebih tepatnya secara bahasan bukan interaction dan ice breaking, lebih ke additional pembahasan yang bisa kita gunakan untuk membawakan pembahasan di MC. Seperti itu. Sebentar. Nah, kalau sudah semuanya sebenarnya gini, dari rangkaian demi rangkaian acara, kita ada kebutuhan untuk bridging namanya. Bridging itu adalah menjembatani antara satu rangkaian A ke rangkaian B. Apakah bisa kita langsung aja dari A ke B? Boleh, nggak ada masalah. Nggak salah juga. Tapi lebih enak kalau kita isi dengan
apa namanya narasi-narasi sebagai bridging dari A ke B. Contoh, kalau apa ya namanya ya? Aku coba kalau di kajian tuh contoh habis dari ngaji ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Bukan Waalaikumsalam kan yang ngaji kemudian selesai. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, teman-teman. Insya Allah kita sudah selesai bertadarus bersama tentunya. Tadi sudah dipandu oleh Ustadz Ashraf gitu kan. Dan mudah-mudahan bagi yang membaca maupun kita semua di sini teman-teman yang mendengarkan dan ikut membaca juga insya Allah mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke. Nah, baru masuk ke acara berikutnya. Itu bridging. Nggak harus panjang, nggak harus pendek, menyesuaikan. Bridging juga bisa kita isi dengan bahasan-bahasan yang lain. Supaya tidak terlalu des. Balik lagi, kita menyesuaikan kondisi. Kita tuh MC yang memang harus melihat situasional acara saat itu bagaimana. Kalau memang ada panitia standby di pinggir panggung, atau kita biasa sebut dengan LO, lebih enak. Tapi biasanya tidak ada. Seperti itu. Kita masuk kepada seluruh rangkaian dari A ke B ke C ke C sampai akhirnya kita masuk ke closing. Closing sebenarnya cukup simpel sebenarnya teman-teman karena kita tidak perlu terlalu banyak bernarasi karena semuanya sudah fokus untuk pulang. Tapi supaya tetap rapih dan juga kita sebagai MC puas untuk menutup acara yang sudah kita bawa selama acara berlangsung bisa. Alhamdulillah teman-teman semuanya malam hari ini kita sudah belajar bareng bersama Kak Kira, Kak Lutfi, Ustaz Aki, dan juga Kak Sheryl. Masya Allah, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua dan tentunya kita belajar untuk bisa mengamalkan. Amin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak sebelumnya teman-teman sudah hadir di acara kita malam hari ini tentunya di Healing Start Night ke 107. Jangan lupa kalau tadi ada yang mencatat, kalau ada yang mungkin mencatat di buku atau di handphone, ada yang memvideokan boleh banget loh ya untuk tag Instagram kita, Instagram Masjid Malik Al Mulki, The Mulkiyas, Instagram Kahira, Kak Lutfi, Ustaz Taki, Cheryl, saya, gitu. Nggak usah ya, supaya kita bisa apa namanya mendapatkan amal jariah kalau nantinya ada beberapa followers kita, pengikut kita, teman-teman kita yang bisa membaca dan insya Allah ada hikmah di situ insya Allah. Oke, kita akan bertemu kembali tentunya di pekan depan di Healing Santai berikutnya. Saya minta Rizky izin pamit. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Simple, padat, jelas, closing. Dan selesai. Seperti itu. Alhamdulillah teman-teman. eh mungkin kalau dari terkait how acara kajian dari aku cukup seperti itu. Kita akan lebih ke masuk diskusi. Di sini ada dari Kak Eriza terkait yang ice breaking. Coba cek apa nih? Sendilo. Dia banyak. Oh, oke. Nah, ini kalau Sendilo tuh apa Kak? Ini ya, aku coba ini ya. Aku coba buka ya biar kita tahu ya. Thank you loh untuk ininya. Tulisannya gimana? Nah, kita coba cek langsung teman-teman. Atau sebenarnya teman-teman tinggal lihat aja kayak contoh-contoh ice breaking. Hmm. Oke. Nah, bisa teman-teman cari-cari ya sebagai referensi dari teman untuk teman-teman di saat membawakan suatu acara. Seperti itu. Oke. Alhamdulillah teman-teman mohon maaf banget ini sedikit lebih dari perjanjian awal saya yaitu di jam 9.00. Dari teman-teman izin aku ini dulu stop sharing share screen. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau di-sharingkan? Oh, dari Kak Dona. Apa nih Kak yang mau ditanyakan Kak? Kak Dona raise hand. Mau bertanya langsung atau aku pencet? Oke, oke. Sambil nunggu Kak Dona bertanya. Oh, ini ada nih. Cara mencegah supaya nggak kebanyakan AE gitu gimana tak? Oke,
sedikit teknis dan eh, nah itu kan saya aja udah gitu. AE itu secara istilah adalah filler words. Jadi bisa kita cegah dengan dua cara. Ini kita masuk ke how to be a good public speakers adalah yang pertama kita memberikan jeda-jeda antara kata. Jadi jangan cepat supaya otak kita bisa berpikir setelah ini kita mau ucapkan apa. Dan cara yang kedua bisa kita combine dengan memanjangkan akhiran kata dari setiap kata yang kita ucapkan. Nah, jadi saat ini saya sedang berpikir apa yang mau saya pikirkan atau saya ucapkan di kata-kata selanjutnya untuk meminimalisirkan AE AE gitu. Jadi gitu Kak, kita memanjangkan dan juga memberikan jeda. Secara teknik itu dua, tapi tentu dua-dua itu, nah tadi saya jeda, tapi dua-dua itu bisa kita lakukan maksimal dengan yang ketiga, latihan. Latihan, banyak belajar, banyak baca buku, supaya banyak vocab, banyak bahasan, banyak referensi. Itu tiga. Seperti itu. Apakah salah AE? Nggak salah juga sebenarnya. Karena kita masih belajar. Seperti itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan kembali atau dari Kak Reza, Dini yang memang sudah menjadi seorang MC mau sharing? Oh, tepuk tangan. Oke, thank you. Dari Kang Samsul mungkin, Mas Zura. Oh, Dini mau resen. Mau bertanya langsung atau via Ya, chat? mau nanya langsung Kak. Boleh. Kan tadi kalau yang kakak ceritain bisa waktunya diulur gara-gara pematerinya belum datang nih. Kalau setengah jam, 1 jam itu kayak lama banget ya bagi saya. Kayak saya udah keburu habis ide duluan. Itu caranya gimana ya? Atau yang pas Kak Bintang waktu itu deh, apakah cuma ajakin ngobrol si audiensnya aja atau gimana? Soalnya takut kayak kehabisan bahasan aja gitu. Oke, oke. Oke. Mungkin kalau sejam tuh keterlaluan ya. Istilahnya kalau sejam tuh keterlaluan bukan dari narasumbernya, tapi dari panitianya yang memang memaksakan untuk memulai lebih awal. Gitu. Kayak kita dijerumuskan untuk membuka, karena kalau kita udah buka nggak mungkin kita selesai gitu kan. Nah, nanya lagi boleh Kak Dona, sambil ketik aja. Nah, eh saya udah aja nih gitu kan. Di saat kemarin yang 1 jam, di situ saya solo, tidak ada tandeman. Di saat itu, oke, saya lihat jam, oh butuh waktu 1 jam nih. Pas panitia bilang, ini pas Healing Saat Night ya, pas salah satu tim Healing Saat Night bilang, Tang, nanti Ustadz naik jam segini ya. Astagfirullah, itu 1 jam tuh, mohon maaf tuh, lebih ke situ kan. Nah, setelah ngaji, yang ngaji itu ketua Malikal Mulki sebenarnya. Aku nggak bolehin dia turun dari panggung. Aku ajak ngobrol dia. Jadi kayak secara tidak langsung ada sesi khusus diskusi terkait Quran gitu. Jadi memang seharusnya bukan kita yang perlu memikirkan. Yang seharusnya memikirkan hal tersebut atau solusi di saat eh, acara molor itu adalah panitia acaranya. Itu kita menunggu arahan dari mereka. Tapi kalau tidak ada, ya kita gitu. Kita yang harus berpikir dan itulah value dari seorang MC. MC bukan cuma ngomong doang. Ya, saya yakin loh, teman-teman di sini sudah sangat menolak MC itu bukan ngomong doang kok gitu kan. Gitu. Lebih ke situ sebenarnya. Kalau untuk 30 menit masih bisa kita pakai dengan games, masih bisa kita eh, ajak ngobrol, kita ajak sebenarnya paling paling makan durasi tuh paling enak tuh kita ajak peserta tuh naik ke atas panggung. Karena apa? Oke, sini sini Kak, sini 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 sini. Dia kan jalan. Itu makan durasi tuh enak banget itu, sumpah. Nah, jalan. Oke.
dengan siapa. Nah, biasanya di situ akan ada hiburan juga. Ya, nama saya eh, hal-hal yang kita tidak menduga orang itu di saat berbicara bagaimana atau ada sikap-sikap yang lucu bisa kita bawa ke arah hibur lebih ke situ. Oke. Nah, kalau 30 menit masih make sense, makanya pas kemarin aku disuruh nge-MC 1 jam, oh itu udah nggak make sense banget, jadi aku tarik teman. Enak aja. Dia nyuruh saya opening 1 jam, ya nggak mau, harus ngobrol di situ. Lebih ke situ sebenarnya. Tapi kalau untuk 30 menit sebenarnya masih bisa diusahakan. 1 jam jangan. Istilahnya kalau memang kita dapat info dari panitia, Kak, narasumbernya telat lagi, soalnya macet di jalan gitu kan. Oh, berapa berapa lama kira-kira estimasi telatnya? Aduh, Kak, 1 jam. Oke, kita sebagai MC balikin lagi aja ke panitianya. Oke, dari kakak kira-kira mau diisi apa nih? Oke. Oh, dari mereka, oh ya udah Kak, kita isi terkait ada satu panitia yang menjelaskan terkait program-program dari masjid. Boleh. Nah, nggak masalah. Itu lumayan tuh. Durasinya bisa 10 menit. Nggak masalah. Apalagi nih? Jangan-jangan cuma itu. Apalagi nih gitu kan. Oh, ini. Lebih gitu. Tapi kalau memang nggak ada, ya sudah. Kita, kalau memang nggak ada, oke, Kak, kita harus berani. Kita harus punya value di situ. Kak, kita tidak bisa mulai untuk kita mau apa kita basa-basi di 1 jam terlalu lama untuk audiens. Mending kita mundur mulainya dan sebelumnya itu kita isi mungkin dengan sholawat atau dengan kalau acara-acara event dengan ya udah instrumen aja gitu dengan alasan menunggu peserta lebih ke situ. Aku coba ini MC 1 jam plus moderator 1 jam. Oke, seorang MC itu apakah harus pakai teknik of voice over juga? Soalnya setiap MC bicara suaranya renyah banget seperti talent voice over. Apakah bisa pakai suara asli kita? Enggak harus, Kak. Pernah konsultasi sama teman-teman voice talent, dia bilang suara MC dan voice talent itu beda. Voice over itu jauh lebih clean. Setuju. Karena kalau voice over, talent voice over itu dia fokus ke bagaimana cara pesan yang memang sudah disepakati itu sampai. Jadi suaranya itu beneran harus clean. Serak-serak tuh kalau bisa nggak. Nah kalau MC itu pakai suara asli aja, Kak Dona. Karena ini adalah anugerah dari Allah gitu kan. Dan itu bisa jadi salah satu ciri khas. Ada yang memang MC suaranya itu ngebas banget gitu. Kita ngelihatnya enak banget ya. Jadi MC wedding nih kalau ini nih enak nih, sakralnya dapet nih, formalnya dapet nih. Iya memang itu mungkin anugerahnya, nggak ada masalah. Kita yang kalau punya suara yang cepreng nggak ada masalah. Tinggal bagaimana nantinya kita mengatur artikulasi dan juga intonasi dari setiap kata yang kita gunakan. Nah, di situ. Aku ambil contoh salam aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kan formal. Atau kita bisa agak tone-nya mainin vibe dan tone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Itu sih. Bisa dibilang jatuhnya kayak ngomong anak kecil kali ya. Itu kan biasanya suara orang-orang dewasa pasti berubah. Salah satu contohnya seperti itu. Oke. Insya Allah. Alhamdulillah teman-teman. Mohon maaf ini sudah lebih 5 menit. Kalau begitu, kalau nantinya ada pertanyaan lanjutan, oh, Bang, kalau panitia komenin tentang suara kita enakan diapain? Oke, Bang Edo, punten ini aku tampung. Kita akan lanjut ke yang apa namanya pekan depan untuk saya bisa menjawab dan insya Allah mudah-mudahan di pekan depan yang memang kita full practice nanti akan aku berikan terkait. Oh, kita akan pakai acara yang mana, susunan acara seperti apa, kemungkinan di Hamin 2 hari sebelum nantinya acara, dan aku mau ngajak salah satu MC profesional supaya bisa gabung di ruangan ini dan bisa kita saling sharing. Seperti itu. Mudah-mudahan beliau bisa. Ya.
Seperti itu. eh Makasih. Kalau komennya bagus, alhamdulillah. Kalau ngejulit, kita lempar. Ya, setuju. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah standby sampai saat ini. Mohon maaf sekali, saya over 20 menit. Mudah-mudahan teman-teman tidak keberatan. Izin saya tutup untuk pertemuan ketiga kita, How to be the MC. Pada malam hari tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.